telah dinyatakan lajang, tidak terikat dengan perkawinan manapun. Di depan tumpeng, beliau berdua atas nama Tuhan Yang Maha Esa, atas nama Gusti Ingkang Murbeng Dumadi, mengumumkan diri sebagai pasangan suami istri. Kami persilahkan kepada Ibu Wama untuk berjanji. Saya bersumpah akan selalu setia. Peraturan Kejawen Maneges bahwa pernikahan dilaksanakan untuk selama-lamanya dengan perempuan menyatakan setia dan laki-laki menyatakan bertanggung jawab dan penuh cinta kasih seumur hidup.
Demikian, acara pernikahan selesai, dilanjutkan dengan kidung. Kepada Bapak Puro kami persilahkan. Tutu pondo tutu rupa hamong ati pawi tane luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang yen angel-angel kelangkung tan kenoti numbas harto sekap semantan. Terima kasih kepada semuanya yang telah menyaksikan. Acara selanjutnya kami serahkan kepada tuan rumah peringatan tahun baru Satu Kasa tahun 2927 kepada beliau Romo Anom Bapak Palguno. Monggo kami persilahkan. Mbak, selamat. Selamat Mbak Wamah ya. Wamah. Monggo muter sendiri, salam semuanya. Salam. Muter sendiri, jangan mereka yang muter jenengan yang ke sana. Sana, jalan, muter jalan. Sejarah orang Jawa. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu pejabat dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Eni, leres nih Mbak, kalau nggak salah. Dua dari Bapak dan Ibu yang mewakili pemerintah Kabupaten Pekalongan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dari Muspika Kecamatan Kandang Serang. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Lambur, desa di mana kita sekarang berada di Watu Ireng ini. Bapak Ibu sesepuh warga kepercayaan Nusantara, kepercayaan asli Indonesia dari seluruh Indonesia, yang hari ini kita melihat ada dari khususnya Jawa Tengah sudah kumpul semuanya. Para kadang-kadang penghayat kepercayaan, sebenarnya saya lebih senang menyebut penganut agama dan kepercayaan Nusantara yang kami banggakan, dan sangat kami berterima kasih pada hari ini bahwa Bapak Ibu masih semangat, dan ini adalah tahun kedua setelah tahun yang lalu telah kita lakukan peringatan pada hari yang sama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya hormati, kita hari ini mudah-mudahan pada jam 18 kita ada acara Tapa Berata, meditasi agung menghadapi Satu Kasa 2927. Untuk mencapai itu beberapa acara yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Feni. Kepada Ibu Feni kami persilahkan. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangun
bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Bapak Ibu, selanjutnya pembacaan teks Pancasila oleh Adinda Cinde Mas Hujaningrat. Kepada Adinda Cinde, dipersilakan. Cinde. Pancasila. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga persatuan Indonesia. Tiga persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih kepada Adinda Cinde Mas Hujaningrat. Selanjutnya Bapak Ibu, kita awali dengan doa yang akan dipimpin oleh Resi Romo Andreas. Kami mohon untuk memimpin doa. Saya akan manengku Pujo Broto miturut piandel usawi kapitadosanipun piyambak-piyambak. Kula badhe miwiti mawi kekidungan lajeng kalajengaken Pujo Broto Astuti. Sumangga kula aturaken. Singgah singgah kala singgah sumingga surga kala sumingkir sing awulu sing asupu ing tatan kasat moto sing atenggak sing abau sing awulu kabeh padha sumingkira ing telenging jaloniti Hayu, hayu, hayu. Alep nikang tumitah. Nahento nikang Jagatroyo. Candra Ditya Raga Cangkrama. Ragalinggana Rahayu Raras. Kamantian yang ing awono langgeng. Jahat gunging dana paramita tatwa jatmikayo yang toyo jati sacih no hulun ring yang sakala niskala wahyo ring wisatengrat pramudito lono tan horeg gingsir panggeng nikang padmo ring kasucen Daharya Wahyo Biantoro Jagat Guru ring Jagat Wasono Yo Jawa Jawoto
Jiwanukomo jiwatmo mahardika nyoyo wening nyari rasanya marapan marapadrawa matsara mitra druhaka wursita galigap nikang kalih awono langgeng rahayu dakulane widyadarya wisesa wisating kalih abiyantara ulun ring yang jagat guru sanityoso janjamu manjing rahayu bawana langgeng rahayu sagung dumadi pun Rahayu. Nih, karena waktunya yang sudah hampir masuk ke berganti kepada hari, sehingga kami mohon kepada bapak-bapak sesepuh untuk bisa hadir ke depan mempersiapkan Samadi Agung menghadapi Tahun Baru Jawa 2927. Kami mohon kepada Romo Anom Palguno untuk memimpin. Kadang-kadang monggo katuran dahar tumpeng pundi acara pun terasakan mangke sak puraning daharan monggo. Monggo. Secara orang Jawa dari 230 tahun Ini Bu, dengan acara seperti ini. Oh, senang sekali karena ini budaya bangsa kita ya, yang harus dilestarikan dan dibangkitkan kembali untuk Nusantara ini. Kalau nggak dari kita-kita, siapa lagi yang ingin menjaga budaya Nusantara yang kita cintai? Saya untuk generasi muda, mari kita sama-sama bangkitkan kembali budaya kita, jangan sampai hilang. Karena kitalah nanti yang akan mewarisi semua tradisi budaya dari leluhur kita masing-masing. atau sambutan dari Bapak Palguno sebagai tuan rumah pada acara peringatan Tahun Baru Nusantara 2927. Silakan Bapak. Merdeka! 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 Rahayu! Rahayu! Yang terhormat Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Eni, Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan beserta jajarannya, Muspika Kecamatan Kandang Serang, dan yang terhormat pula Kepala Desa Lambor. Yang terhormat sesepuh dan bini sepuh dari berbagai daerah, dan tak lupa yang saya cintai dan saya banggakan, kadang-kadang penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
atas kersa, atas restu dari Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini tanggal 22 Juni yang bertepatan 22 Juni 2016 yang bertepatan dengan 1 Kasa 2927, kita bisa bersama-sama memperingati Tahun Baru Nusantara dan Hari Raya Nusantara di tempat yang sangat indah ini, walaupun pelaksanaan dengan sangat-sangat sederhana. Kita sudah terbiasa hidup sederhana, jadi di tempat yang istimewa ini, walaupun pelaksanaannya dengan sangat sederhana, namun saya melihat kesungguhan, keantusiasan daripada kadang-kadang, sehingga pelaksanaan acara ini bisa berjalan dengan khidmat. Semoga saja di tahun-tahun ke depan dari perwakilan paguyuban maupun dari perwakilan daerah-daerah se-Nusantara bisa ikut mangayubagyo dan merencanakan pelaksanaan hari raya yang berikutnya yang akan datang sehingga berjalan lebih baik, karena pada dasarnya kita merayakan atau memperingati tahun baru 1 Kasa ini didasarkan adalah pada hari ini tanggal 22 Juni matahari terletak di titik paling utara atau 23,5 derajat lintang utara. Dari mulai hari ini tanggal 22 Juni maka matahari akan bergerak ke selatan sampai dengan tanggal 22 Desember dan nanti akan kembali lagi di tanggal 21 Juni. Dan dimulai lagi tahun barunya di setiap tanggal 22 Juni. Di tahun baru ini kita juga sekaligus memperingati hari raya kita, karena ini sudah menjadi ketetapan alam. Kita bukan merayakan hari raya ini bukan berdasarkan karya-karya siapapun, tapi ini karya Tuhan. Ini benar-benar karya Tuhan yang sudah tidak bisa diuai lagi atau dirubah, bahwa pada tanggal 22 Juni Masehi selalu matahari itu bertepatan di titik paling utara, sehingga filosofi ini oleh masyarakat di Nusantara pada saat katimbalan atau meninggal dunia, masyarakat Nusantara selalu disarekan atau dikebumikan menghadap ke utara, atau kepala di sisi utara dan kaki di sisi selatan. Walaupun hal itu diikuti oleh kadang-kadang dari keyakinan lain, itu sah-sah saja. Namun hal itu pun oleh para leluhur kita dengan filosofi apabila kita menghadap ke selatan itu adalah menuju kasampurnan jati. Beberapa tahun yang lalu generasi muda penghayat telah sepakat mengadakan peringatan tahun baru Nusantara dan perayaan Hari Raya Nusantara di Watu Ireng. Ini hanyalah sebuah simbol, karena di dalam unen-unen ataupun tembung Jawa ada unen-unen seperti ini. Sileme prau gabus kumambange Watu Ireng. Makanya Watu Ireng bukan kebetulan. Watu Ireng berada di Kabupaten Pekalongan, sehingga setiap peringatan maupun perayaan itu sendiri akan kita adakan di tempat yang sangat indah ini. Semoga kadang-kadang penghayat se-Nusantara bisa selalu menjaga tempat ini, bahwa ini adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa, yang bahwasanya tempat ini belum dirubah dalam bentuk candi maupun apa oleh para pendahulu kita, karena leluhur kita selalu mengajarkan kita jangan sampai merusak alam. Kalaupun kita akan memanfaatkan alam, harus memanfaatkan atau digunakan dengan baik. Kebetulan sekali Watu Ireng inilah belum dirubah bentuknya, sehingga ini masih sesuai dari pemberian Yang Maha Kuasa. Kiranya tidak bisa panjang lebar yang dapat saya sampaikan.
Namun saya berharap kesemangatan daripada kadang-kadang penghayat dan generasi muda penghayat agar di tahun ke depan bisa merayakan di tempat ini dengan yang lebih hikmat dan lebih meriah lagi. Mekaten dari saya yang bisa saya sampaikan, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, itu adalah atas kebodohan saya dan saya mohon maaf. Terima kasih. Rahayu. Rahayu. Merdeka. 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 Dinas perwakilan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Tengah yang terhormat Ibu Eni untuk bisa sedikit memberi sepatah dua kata mewakili pemerintah. Kami persilahkan. Sakit. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Rahayu. Yang kami hormati Kepala Dinas Kebudayaan, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan. Yang kami hormati Bapak Camat beserta jajarannya di Kecamatan Kandang Serang dan Bapak Lurah Lambur. Dan tidak lupa pula yang kami hormati Bapak Ibu warga penghayat dan agama senusantara dan juga Ketua Paguyuban Jowo Jawoto yang ada di Kabupaten Pekalongan yang kami cintai dan kami banggakan. Sebelum kami membacakan sambutan Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, kami haturkan bahwa Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah pada saat ini mohon izin tidak bisa hadir secara pribadi sehingga mewakilkan kami untuk mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Bapak Kepala Dinas menitipkan salam hormat kepada Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Rahayu. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan ya atau yang mewakili. Yang kami hormati Camat Kandang Serang beserta jajarannya. Yang kami hormati segenap tamu undangan dan pengurus serta kadang warga Paguyuban Jowo Jawoto beserta para warga penghayat maupun agama yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan perlindungannya kita diberi kesehatan untuk bertemu dalam acara peringatan Tahun Baru Nusantara atau Satu Kasa 2927. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini terlebih dahulu kami menyampaikan apresiasi positif dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap pengurus dan kadang Paguyuban Jowo Jawoto yang telah mengadakan peringatan Tahun Baru Nusantara ini. Tahun Baru Nusantara merupakan salah satu peninggalan leluhur yang kita perlu lestarikan. Dan Paguyuban Jowo Jawoto sudah mulai melestarikan dengan peringatan ini. Bapak Ibu yang berbahagia, para sesepuh dalam melaksanakan peringatan Tahun Baru Kasa tentu tidak dipenuhi dengan pesta hura-hura yang hanya mementingkan kesenangan belaka, tetapi lebih mengutamakan
untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermawas diri, mohon perlindungan dan tuntunan agar hari-hari yang akan dihadapi semakin baik, serta selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kesempatan ini pun kami juga berharap kepada seluruh kadang paguyuban Jawa Jawoto beserta tamu undangan yang kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, hendaknya dapat meneladani apa sudah dilakukan oleh para sesepuh kita, sehingga nilai-nilai dalam peringatan Tahun Baru Nusantara dapat diwariskan kepada anak cucu kita. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita sadari bersama bahwa dalam pewarisan nilai-nilai luhur kepada generasi muda kita, zaman sekarang sudah tidak mudah lagi. Tetapi bukan berarti tidak dapat dilakukan. Maraknya arus globalisasi dan teknologi informasi di satu sisi dapat berdampak negatif, namun di sisi lain merupakan kesempatan emas untuk memanfaatkan media tersebut untuk mewariskan nilai-nilai budaya luhur kita. Untuk itu, Bapak Ibu dapat menyikapi dalam pemanfaatan secara komunikasi dimaksud secara bijaksana. Yang paling utama melalui tutur kata dan perilaku yang baik, minimal sudah memberikan teladan bagi anak cucu kita. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di dalam memperingati Tahun Baru Nusantara ini dapat dilakukan sosialisasi terhadap makna peringatan tahun baru itu sendiri, ataupun nilai-nilai ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk tahun-tahun mendatang dapat dilakukan berbagai kegiatan yang lebih menarik, sehingga generasi muda kita lebih tertarik dan turut serta berpartisipasi dalam peringatan dimaksud, sehingga berdampak pada upaya pelestarian dan pengembangan budaya secara jelas. Bapak Ibu yang berbahagia, keberhasilan peringatan Tahun Baru Nusantara ini tergantung kepada peran aktif Bapak Ibu peserta. Untuk itu kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Ibu. Apapun hasil lebih lanjut tentu menjadi informasi penting bagi kami selaku lembaga yang diberi tugas melaksanakan pembinaan kebudayaan. Untuk itu dipersilahkan mengkomunikasikan dengan kami agar kami dapat menindaklanjuti kegiatan ini. Selanjutnya kami ucapkan selamat memperingati Tahun Baru Nusantara. Semoga Tuhan menyertai dan meridhoi kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Rahayu. Kami akan menambahkan sedikit Bapak Ibu, dengan adanya kegiatan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Jawa Tengah ini, mumpung ini kesempatan bisa berkumpul dari berbagai organisasi, saya mengharapkan Bapak Ibu bisa mendata ulang untuk anggotanya, yang mana harus ada pilah gender, pilah umur, karena besok hari Senin sampai Rabu tanggal 27 sampai 29 kami diundang ke pusat untuk rapat atau mengadakan identifikasi pendataan warga penghayat. Yang saya tanyakan tindak lanjutnya adalah tahun depan akan diadakan sertifikasi dengan tindak lanjut pendidikan untuk anak-anak warga penghayat. Jadi kami juga menyambut baik dengan diadakannya pendataan itu oleh pusat. Jadi sekali lagi kami mumpung saya ketemu di sini, kami nitip pesan itu supaya nanti mungkin Mas Marguno bisa memfasilitasi ini. Saya Senin harus berangkat ke Bogor, mungkin bisa sebelum Senin saya bisa minta di email untuk
data-data itu, karena akan kami laporkan langsung ke pusat biar segera kalau memang mau diadakan sertifikasi biar segera. Dan ini diminta untuk generasi muda. Ya, saya kira demikian informasi kami, dan apa yang telah kami bacakan sambutan dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah kami bacakan secara utuh ini, dan pesan-pesan beliau mudah-mudahan yang kami bacakan ini tidak ada kurangnya, dan kami bacakan secara utuh. Apabila dalam pembacaan saya masih ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rahayu. Rahayu. Merdeka. 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 Demikianlah ada berita yang menarik buat kita semua, bahwa mungkin mulai hari ini sampai besok Bapak Ibu harus segera pendataan bagi semua Bapak Ibu Pinesepuh penghayat di daerah masing-masing untuk segera name dan address-nya jelas, terutama berkaitan dengan fasilitasi pendidikan warga kepercayaan. Mudah-mudahan tahun ini Bapak Ibu yang putranya biasa diajar oleh agama yang tidak diamini, bisa tidak dipercaya, bisa tahun ajaran 2016-2017 sudah diajar oleh sesepuhnya sendiri-sendiri dan mempunyai nilai yang sejajar dengan agama-agama yang lain. Jadi nanti setelah ini akan tentu mungkin Bapak Ibu di daerah segera untuk konsultasi, nanti datanya bisa di email baik dari Gusti Badani, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Bapak Ibu, selanjutnya kita minta beberapa sesepuh dari mulai Jakarta, dari Tegal, dari Semarang, dari Temanggung, dari juga Malang, yang paling timur Malang ya, itu setelah hari ini hadir. Saya minta untuk juga sedikit memberikan satu ide-idenya ya, mungkin bagaimana ke depan. Bapak Ibu ada yang tadi yang tanya ke saya, sebenarnya tema ini kok nggak ada penjelasannya ya. Kami sudah menyusun beberapa tahun-tahun penting berkaitan dengan orang Jawa, sudah saya bagikan kepada Bapak Ibu. Nanti yang nggak punya bisa fotokopi sendiri, tapi 2 lembar folio ini, tapi itu masih draft. Barangkali kami terbuka untuk barangkali Bapak Ibu berbeda pendapat ya. Jadi kami terbuka untuk mendapatkan kritik, karena ada sumber-sumber yang memang kita dasarkan dari Babad, yang tentu Babad itu kan bukan sumber resmi gitu. Apakah bisa saya bacakan atau mungkin bisa saya bacakan tahun-tahun penting perjalanan orang Jawa. Bapak Ibu ada yang tahun kita ini adalah tahun 2927. Nah, namun kita akan bacakan dari tahun 230 sebelum Masehi, karena sampai detik ini kami belum punya Babad yang menjelaskan dari 911 sebelum Masehi. Mudah-mudahan tahun depan, kalau hitungannya kita sekarang 2927, berarti 911 sebelum Masehi itu sudah ada peradaban di Tanah Jawa. Nah, Bu Yoga dan teman-teman sedang mencari sumber-sumber itu. Sampai sekarang kami untuk 230 sebelum Masehi adalah bersumber dari Babad Kanung. Akan saya ceritakan dari awal. Tahun-tahun penting sejarah bangsa Jawa. 1. Tahun 230 sebelum Masehi datang ke Pulau Jawa, khususnya Lasem, yaitu Ki Sentang yang memelamarkan dirinya sebagai orang Jawa dan beranak pinak menurunkan Niraki dan keturunannya. Yang terakhir adalah Hang Suwan yang memimpin kerajaan Jawa Purwa. Yang kedua, Ki Sentang adalah keturunan Wangsa Badracau yang mencari penghidupan baru ke Pulau Hainan, kemudian menyeberang ke Kalimantan dan akhirnya ke Pulau Jawa. Kepercayaan yang dibawa oleh Ki Sentang adalah agama Jawa yang pada dasarnya percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbasis pada budi pekerti luhur. Ya kayak kita ini sekarang. Pada tahun 385 Masehi, berdirilah kerajaan Jerukpura yang didirikan oleh Hangsa Badra yang menurunkan 4 putra, yaitu Agabadra, Setyabadra, Sambadra, dan Janabadra. Hangsa Badra ini adalah cikal bakal Wangsa Badra di Jawa dan yang tetap setia dengan agama Jawa. Sambadra ini pada cerita rakyat terkenal dengan Badranaya atau Semar versi Kanjeng Sunan Kalijogo atau versi Jawa Islam. Sedangkan Janabadra melanjutkan pengajaran agama Buddha.
Hang Sabadra mempunyai anak perempuan yaitu Dewi Sibaha dan Dewi Sima yang selanjutnya disebut sebagai Dewi Sima yang tercatat dalam sejarah. Nah, sejarah resmi hanya mencatat Sima, sebelum Sima mereka tidak mencatatnya. Pada saat Jawa dipimpin oleh Dewi Sibaha, tanah Jawa mengalami kemakmuran sehingga Dewi Sibaha dipuja sebagai Dewi Sri. Maka pemujaan kepada Dewi Sri itu adalah asli genuine milik kita, Nusantara, tidak ada di kebudayaan lain. Pada tahun 396 Masehi, masuklah Resi Agastya yang menikahi Dewi Sibaha. Resi Agastya mengajarkan agama Hindu dan mulailah berkembang agama Hindu, walaupun Hindu yang berkembang di Jawa sudah bercampur dengan agama Jawa. Tahun 717, kerajaan Medang Matriampoh Pitu mencapai puncak kejayaan dipimpin oleh Sanjaya sebagai keturunan Ratu Sima. Pada tahun 733 terjadilah serangan dari bangsa Chola India ke Jawa dan mereka mengalahkan Sanjaya dan mendirikan dinasti Sailendra. Sejak dinasti Sailendra, orang Jawa mulai menggunakan sastra Palawa dan bahasa Sanskerta serta tahun Saka India dan tidak lagi menggunakan tahun Jawa yang asli. Jadi dimulai pada tahun 733 Masehi kita memang sudah menggunakan tahun Saka. Sehingga pada prasasti-prasasti Jawa kita yang resmi dalam versi sejarah semuanya selalu bertahun Saka. Semangat masuknya pengaruh India itu diceritakan dalam legenda Aji Saka yang melawan Prabu Dewata Cengkar. Yang ke-11, dinasti selanjutnya adalah pertikaian antara Wangsa Candra dan Wangsa Badra dan Wangsa Surya. Tahun 1300 sampai 1500 berkembang agama Siwa Buddha sebagai sinkretisme agama Hindu dan Buddha di tanah Jawa. Tahun 1418 pada saat Majapahit dipimpin oleh Kertabumi atau Brawijaya V, hancurlah kerajaan Majapahit karena diserbu oleh kerajaan Demak yang dipimpin putranya sendiri yang bernama Panembahan Jinpun atau Raden Patah yang beragama Islam. Tahun 1600 di masa Sultan Agung, penanggalan Saka Hindu diubah ke dalam tahun Hijriah Islam pada tahun 1555 Saka. Tahun 1777 kerajaan Jawa semakin kecil dan pemisahan Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. 1945 bangsa Jawa berintegrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tahun 85 pengeboman Candi Borobudur. Orang Jawa ini merupakan fenomena yang penting karena orang Jawa semakin menjadi fundamentalis agama. Dan tahun 91 sampai sekarang orang Jawa semakin hilang identitasnya kejawaannya, tentunya selain yang hadir di sini. Batu Ireng, Pekalongan, 1 Kasa, 2.927 Pranata Mangsa, 2.246 Jawa Wuning, dan 22 Juni 2016. Sumbernya adalah Babat Kanung, Profesor Slamet Mulyana, Menuju Puncak Kemegahan, Profesor Slamet Mulyana, Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara. Nah, Profesor Slamet Mulyana bukunya tahun 70 tidak boleh terbit oleh Orde Baru. Dan sekarang diterbitkan kembali, Bapak Ibu bisa mencari. Karena buku ini buku yang kita, versi kita, tapi memang sempat dilarang oleh Orde Baru karena memihak ke kelompok kita. Kemudian Profesor Aris Munandar, Mitra Satata, Kajian Asia Tenggara Kuno. Demikian Bapak Ibu sedikit sejarah yang ada sedikit babatnya, tetapi kita terbuka nanti di lain kali kita diskusi di tempat yang bisa untuk diskusi untuk merumuskan ini lebih lebih sempurna. Jadi ini bukan doktrin tapi masih merupakan frame saja yang masih kasar. Terima kasih. Selanjutnya pada para sepuh mungkin dimulai dari Pak Rosa Mulyaji dari Kejaya Maneges. Kami mohon untuk bisa memberikan ularan, nanti dilanjutkan Pak Kelik dan yang lain. Bapak Ibu yang terhormat, saya dari Tegal, dari pengurus pusat Kejawen Maneges mengucapkan selamat kepada Mas Gun yang 2 tahun ini selalu direpoti menjadi tuan rumah untuk simbol kebangkitan agama-agama Nusantara, agama-agama lokal yang mereka sebut sebagai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kami anggota dari Pak Guyuban, salah satu yang terdaftar di pemerintahan,
berulang kali memang kami Ibu tadi dari Dinas Provinsi mengusulkan adanya kurikulum pendidikan penghayat untuk anak-anak kami, karena saya beritakan sekali lagi di sini, saya selalu ngomong anak saya nilai agamanya 0. Karena memang tidak ada kurikulum pendidikan agama kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. Dan ini saya pertahankan biar 0. Sekarang masih PAUD kelas 0 besar, nanti masuk SD akan saya pertahankan sebagai wujud protes pasif bahwa kami sudah menderita puluhan tahun. Dari mulai bapak saya, mulai saya sekolah harus mengikuti pendidikan agama besar. Saya sampai lulus perguruan tinggi juga harus mengikuti agama besar, kalau tidak lulus, dan ini kemudian menjadi penghambat para penghayat. Berikutnya, kalau kurikulum pendidikan tidak segera dilaksanakan, maka akan terputus mata rantai generasi. Dan ini sangat politik sekali kalau kemudian kami akan habis. Kalau kurikulum ini tidak segera terbit, 10-20 tahun yang akan datang tidak ada lagi saudara-saudara yang mencintai budaya sendiri, saudara-saudara yang seperti sekarang ini hadir di sini. Hak kami untuk tidak mempercayai agama asing, tapi ternyata hak untuk tidak mempercayai agama asing, lebih percaya kepada agama leluhur kita, ternyata tidak mendapatkan tempat di negeri ini dengan baik. Dan oleh karena itu, karena semua hal butuh simbol, negara butuh simbol, agama lokal pun butuh simbol. Kami bersepakat dengan Mas Gun, sampai kapanpun Watu Ireng sebagai simbol. Dan tadi ada tahun-tahunnya disebutkan oleh Pak Purwo, mungkin untuk tahun 2015 disebutkan saja kebangkitan agama Nusantara. Sehingga Watu Ireng ini akan menjadi semakin banyak dikunjungi orang, semakin banyak menjadi ranah spiritual, simbol keyakinan leluhur kita. Kita tidak mungkin mengingkari, karena kami adalah orang-orang yang tidak mempercayai agama, tetapi mempercayai Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan kedudukannya lebih tinggi daripada sekedar agama. Agama mungkin salah bagi agama lain, tetapi Tuhan tidak akan pernah salah. Ini yang kami pegang, sehingga tidak ada alasannya untuk kami membenci agama. Tapi silahkan kami disudutkan, tetapi tetap kami tidak akan mati. Karena kebenaran tetap akan kami pegang, kami akan memuja leluhur kami akan tetap sesuai dengan keyakinan kami apapun rintangan yang di depan. Baik itu administrasi pemerintahan, baik itu siapapun, tidak akan bisa menghalangi seorang pun untuk mendapatkan hak asasi yang paling asasi, yaitu kepercayaan pribadi terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Mohon maaf bagi para agamawan, kami bukan berarti menyudutkan para agamawan yang kami juga tersudutkan, tetapi itulah yang harus kami sampaikan, bahwa sampai detik ini penderitaan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang berKTP kepercayaan, yang berkeyakinan agama leluhur, apapun keyakinannya, bentuknya berbeda-beda, tetapi kita mari bersepakat, bersatu untuk mensimbolkan Watu Ireng dan tahun baru tadi, tahun baru Pranata Masa, sebagai tahun baru bersama-sama, walaupun aliran kita berbeda-beda. Baik itu Kejawen Maneges, baik itu Jawa-Jawa, baik itu Kapribaden, apapun itu, tetapi itu menyimbolkan keyakinan leluhur, keyakinan Nusantara. Kita harus bersatu dan kita harus punya simbol. Oleh karena itu, sekali lagi kepada Mas Gun, selamat, dan mudah-mudahan nanti turun dengan selamat juga. Kami mohon maaf, nanti berarti acara setelah ini tidak mampir ke dalam nggih. Langsung nggih. Langsung nggih. Karena tadi sudah mampir ke dalam Mas Gun, nanti untuk kepulangan kami langsung menuju ke daerah masing-masing. Terima kasih. Salam Rahayu. Bapak Ibu, dalam peringatan tahun baru Pranata Mangsa 2927, mungkin dari tuan rumah akan sedikit melepas untuk akhir acara ini, Pak Romo Anom, karena kita akan kembali ke tempat masing-masing, dan mudah-mudahan dalam jangka 1 tahun ini Bapak Ibu, kita akan
tadi saya sudah ngobrol-ngobrol dengan Pak Kli, kita harus bicara lebih intensif lagi ya Pak, untuk bisa bikin buku putih tentang Jawa. Kita ingin ada buku putih tentang Jawa, bangsa Jawa itu siapa. Kita nggak usah kalah dengan bangsa Yahudi. Ya. Jawa juga harus punya buku putih, kapan mulainya, beranak pinak kemana, beragama apa saja, gitu, dan apa sih yang disebut dengan agama Jawa. Ya mungkin kita harus diskusi selanjutnya. Silakan Pak untuk mengakhiri dan mungkin melepas kita untuk turun ke bawah. Terima kasih atas rawuh panjenengan semua di tempat yang berbahagia ini. Kami selaku tuan rumah dari Kabupaten Pekalongan yang telah dibantu dari paguyuban-paguyuban penghayat yang ada di Kabupaten Pekalongan sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Namun jelas kami ini banyak kekurangan. Apabila kekurangan ini membuat hati yang kurang berkenan, kami dari keluarga besar penghayat kepercayaan di Kabupaten Pekalongan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekaligus kami mengucapkan sugeng kundur, semoga rawuh panjenengan, kehadiran panjenengan di tempat yang berbahagia ini selalu mendapatkan restu dan selalu mendapatkan pencerahan dari Tuhan Yang Maha Esa, Gusti Kang Maha Agung, serta dalam perjalanan pulang nanti panjenengan akan diberikan kemudahan sehingga bisa ke tempat atau ke rumah masing-masing dengan selamat dan bisa meneruskan aktivitasnya kembali. Berikutnya untuk tahun depan saya berharap dari semua perwakilan daerah untuk bisa mengagendakan, jadi tanpa undangan, bahwa tanggal 22 Juni sudah kita tetapkan sebagai Tahun Baru Nusantara dan Hari Raya Nusantara. Mekaten yang dapat saya sampaikan, terima kasih yang sebesar-besarnya. Rahayu. Rahayu. Ada tambahan, meninggalkan sampah sekecil apapun, sedikit pun. Sampah harus dibawa ke bawah dan nanti akan kita taruh di tempat sampah yang disediakan oleh kadang-kadang kita dari Desa Lambor. Bagimu negeri, jiwa raga kami dua tiga. Berjanji padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Terima kasih. Merdeka! Merdeka!